Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk anak-anak semua, salam sehat juga untuk Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati ya. Pada pertemuan kali ini Pak Sigit akan membahas tentang tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku untuk SD kelas 4 ya, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menyebutkan contoh-contoh segi banyak di sekitar kita dengan benar ya. Itu tujuan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya. Perhatikan gambar pawai budaya yang ada di dalam bukumu di halaman 17 ya. Gambar pawai budaya ini ada beberapa eh, benda atau beberapa bagian bangunan di situ menunjukkan ada yang seperti segi banyak ya. Contohnya di sini ya, di sini di bagian atap di sini ada dua bagian ya. Yang pertama ini menyerupai segitiga ya, yang di bagian ini menyerupai jajar genjang ya. Terus yang dipegang oleh seorang anak ini ya, ini menyerupai segi banyak, segi 6 ya. Kemudian di bagian ini berbentuk trapesium ya. Kemudian di bagian ini berbentuk persegi panjang ya, di bagian ini ya. Ya, itu beberapa contoh segi banyak yang ada di dalam gambar pawai budaya ya. Dan masih banyak lagi di gambar ini, nanti anak-anak bisa untuk berlatih mencoba mencari lagi eh, beberapa contoh segi banyak ya. Itu untuk contoh-contoh gambar yang ada di gambar pawai budaya, gambar yang berbentuk segi banyak. Ya. Berikutnya Pak Sigit akan menjelaskan supaya anak-anak lebih paham lagi apa yang itu namanya segi banyak dan apa yang itu namanya bukan segi banyak ya. Di sini ya, segi banyak itu merupakan suatu bangun yang tertutup yang seluruh sisi-sisinya dibatasi oleh garis yang membentuk sudut-sudut. Ya, di sini ada 3 gambar segi banyak, contoh seperti di buku kalian. Ya, di sini ini dibatasi oleh garis lurus. Ya, ini lurus. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 nih ya, ada lima sisi. Ya, kemudian di sini pun juga dibatasi oleh garis lurus ya, dibatasi oleh garis lurus. Yang ketiga pun di sini seperti gambar persegi panjang ini juga dibatasi oleh garis lurus dan membentuk sudut-sudut. Itu untuk yang segi banyak ya. Berikutnya untuk yang bukan segi banyak ya. Di sebelah kanan ini ada contoh yang bukan segi banyak ya. Penjelasannya ya, apa itu bukan segi banyak? Gambar yang bukan segi banyak di sini ya, ini dikarenakan apa? Karena gambar ini ya tidak tertutup. Ada gambar yang tidak dibatasi oleh garis lurus ya. Ini ada dua ini tidak tertutup, dan dibatasi oleh garis lurus ya. Ini terputus di sini ya, tidak tertutup. Di sini pun juga terputus, tidak tertutup ya. Makanya dua segi ini tidak termasuk segi banyak ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada yang namanya lingkaran ya, lingkaran ya. Itu kurvanya tertutup ya, ini tertutup ya. Tertutup sama seperti ini tertutup juga, tetapi ya garis yang membatasi bukan garis lurus ya. Di sini yang membatasi bukan garis lurus. Maka dari itu
yang lingkaran ini tidak termasuk bagian dari segi banyak, ya. Ya, itu untuk tadi penjelasan untuk segi banyak dan bukan segi banyak, ya. Ya, berikutnya ya di sini Pak Sigit akan memberikan contoh-contoh segi banyak atau bisa dikatakan bangun datar, ya. Yang pertama ada persegi. Ya, ini persegi. Ya, sisi-sisinya sama, ya. Ini dibatasi oleh garis lurus, sisi-sisinya sama. Kemudian ada persegi panjang, ya. Terus di sini ada jajar ginjang, ya. Di sini ada trapesium sama kaki, ya. Ini seperti yang ada di atap tadi, gambar pawai budaya tadi, ya. Kemudian ada trapesium siku-siku, ya. Kemudian ada belah ketupat, ya. Kemudian ada segitiga, ini juga ada di tadi di contoh gambar pawai budaya tadi, ya. Terus di sini ada layang-layang. Ya, itu contoh segi banyak atau contoh dari bangun datar, ya. Berikutnya, contoh yang bukan segi banyak itu adalah lingkaran, ya. Di sini ada lingkaran, ya. Ini lingkaran, ini kurvanya tertutup, ya, tertutup, ya, tidak terputus ini, ya. Tetapi garis yang membatasi bukan garis lurus, ya. Ini garis yang membatasi bukan garis lurus, ya. Ini melengkung, ya, ini bukan garis lurus, ya. Itu contoh untuk yang bukan segi banyak. Ya, tadi anak-anak sudah eh, memperhatikan penjelasan dari Pak Sigit mengenai contoh yang bukan segi banyak dan contoh yang segi banyak, ya. Nanti anak-anak silahkan mencari di rumah, ya. Boleh di ruang tamu, boleh di kamar, boleh di dapur, di ruang makan. Yang terpenting adalah yang ada di rumahmu saja, ya. Silahkan tolong anak-anak mengerjakan cari 3 segi banyak dan 3 yang bukan segi banyak, ya. Nanti silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Kemudian nanti silahkan jika sudah selesai boleh difoto dan dikirim ke link yang nanti Pak Sigit berikan. Ya. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan penjelasan untuk pembelajaran kali ini, ya. Semoga apa yang Pak Sigit jelaskan itu semakin membantu anak-anak dalam belajar dan anak-anak semakin lebih banyak lagi mengetahui macam-macam yang termasuk segi banyak yang ada di sekitar kita. Itu saja yang Pak Sigit sampaikan hari ini. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan, ya, dan harapannya supaya anak-anak juga selalu menjaga kesehatan. Anak-anak jika selesai atau sebelum melakukan aktivitas silahkan mencuci tangan, ya. Dan jangan lupa jika keluar rumah silahkan anak-anak harus selalu memakai masker, ya, supaya untuk menjaga kesehatan anak-anak masing-masing. Itu saja yang Pak Sigit sampaikan hari ini. Salam sehat untuk anak-anak semua. Tuhan memberkati. Terima kasih.